Lalu poin ketiga ya, tentang menjawab dan mengomentari video Pak Guru Gembul. Memang beliau benar ya soal beberapa poin, yaitu soal suap. Banyak orang muslim itu yang suap, koruptor, tidak amanah, mengambil harta yang bukan haknya ya. Itu kenapa? Karena pertama hawa nafsu, terus yang kedua mereka tidak paham tentang fikih muamalat ya. Bahkan rata-rata penipu memang dari orang-orang yang ngaku muslim ya. Itu poinnya, dalilnya di sini, bukan soal yang nyuap dan nerima suap itu sama-sama masuk neraka ya. Itu hadisnya benar, sahih ya. Namun ada ayat di dalam Al-Quran itu yang lebih, ancamannya lebih mengerikan dari hadis ini ya, yaitu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ya. Nanti coba kalian buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Ini ayat ini menunjukkan fakta yang terjadi di Indonesia ya. Jadi salah satu contoh praktek yang berbahaya yang sering dilakukan ya. Dan jangan kalian, arti dari ayat ini, dan jangan kalian itu memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil ya. Dan kalian bawa permasalahan itu ya, permasalahan korupsi, suap menyuap, atau mengambil atau penipuan atau mengambil harta orang lain, waktu dulu biha ilal hukam, kemudian kalian menyogok jaksa atau menyogok pengacara atau menyogok hakim ya, qadhi di sini ya, hakim di sini maksudnya qadhi, litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kalian itu menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan setelah kalian melakukan kezaliman itu, bil ithmi, amwalin nas, harta orang itu harta orang itu, bukan hartamu ya. Ini uang milik rakyat, uang milik APBN, kok kamu malah menyewa pengacara supaya ndak kena hukuman, bil ithmi, dengan dosa, nyata-nyata dosa, wa antum ta'lamun, dan kalian tahu ya. Allah mengancam orang-orang ini ya. Jadi la ya'kulu ba'dukum mala ba'd ya. Jadi kalian tidak boleh mengambil harta orang dengan cara yang batil. Lalu kalian menyewa penguasa ya, menyogok penguasa, membayari penguasa supaya kalian menang di pengadilan atas kezaliman yang kalian lakukan itu. Ya buktinya di Indonesia koruptor ya yang harusnya dihukum berat, nyewa jaksa, nyewa ini, sudah hukumannya ringan. Ini hukumannya ringan. Ini hukumannya akhirnya ringan ya. Jadi bukan hanya soal suap menyuap saja ya, tapi sudah masuk, mereka prakteknya rata-rata seperti itu ya. Dan ini yang memang masalah juga ya. Jadi ada yang juga menggugat cerai suami, atau suami menggugat cerai istri lalu minta gono gini, bermasalah selama bertahun-tahun nunggu cair ya, soal harta, soal ini ya. Padahal itu harta bukan miliknya dia, tapi dia ingin mengambil dengan cara yang tidak Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ini prakteknya. Jadi kalau kita mau ikut dalil kita selamat, tapi kalau mau ikut ini ya nggak akan selesai-selesai.